keyboard Funtech, mereknya Saturn. Wah, ini temanya kali ya, Saturn Stellar Edition Atom Pro. Oh, ini Atom Pro nih serinya, Atom Pro 63 kelihatannya guys ya. Nah, ini kita lihat dulu dari bungkusnya. Ini ada beberapa spek yang dicantumkan di sini. Kayak ini bisa dilihat, kelihatan 60 form factor, 3 connection mode, bisa USB, Bluetooth, 2,4 GHz connection. Ada baterainya juga built-in, long time baterai. Sound absorbing foam, wah apa nih? Say goodbye noisy key press. Oh ini nggak terlalu berisik, jadi kayak guys ya, pakai bahasa Inggris agak sulit dimengerti yang tidak bisa bahasa Inggris ya guys ya. 5 pin hot swappable. Oh ini jadi keycapnya ini kayak keyboardnya ini, yang note-nya ini tuh itu tuh ada 5 pin gitu. Jadi kalau ditarik tuh ada 5 pinnya. Ini tampilannya kayak gini. Langsung aja kita buka ya guys ya. Kabel USB ke USB tipe C. Nah, ini dia keyboard ya. Kayak gini ya guys ya. Cukup simple, ringkas. Kalau menurut gua buat pencabut keycapsnya ini nih. Jadi ini tuh buat ganti keycaps ini. Kalau pengen diganti karena masalah atau mau diganti temanya gitu, ini pakai ini. Nah, terus di sini kita dapat stiker Funtech, user manual yang tentunya saja udah gue baca berkali-kali. Ini ada versi bahasa Inggris ya guys ya di sini. Tentu aja karena ini ya gue kurang tahu sih merek Funtech ini. Nah, ini ada shortcut-shortcutnya juga tuh. Jadi di sini ada cara-cara penggunaannya, berikut sama software-software ya. Nah, ini perlu kalian ingat guys. Pengalaman gue pakai ini beberapa hari tuh, ya perlu banget ini. Ini perlu banget. Dan ada buku, bukan buku sih, kartu garansi. Nah, kita balik ke keyboardnya ya guys ya. Untuk keyboardnya nih menurut gue agak simple, terlalu simple malah menurut gue, karena ini formatnya 60% K ya guys ya, beda sama yang full K, full apa ya, 100%. Keyboard konvensional gue kayak gini ya guys ya. Ini 100%. Ada tulisan F sampai numeric padnya. Untuk perbedaan itu tadi udah kelihatan ya guys ya. Ini sangat ringkas sekali gitu, cocok untuk dibawa kemana-mana gitu, atau untuk kayak penggunaan yang tidak mau banyak-banyak gitu. Simple ini. Nah, untuk ketebalannya dia sendiri cukup tebal ya guys ya, karena ini keyboard mechanical dan banyak juga layar-layar ya gitu. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Nah, ini dia nih ada 2 tingkat ketinggian ya guys ya, 1 yang paling tinggi dan 2 yang paling kecil. Nah, ada 2, dan di sini ada Bluetooth adapter dikasih kita. Nah, ini Bluetooth adapter ya, cukup kecil ya guys ya, USB, tampilannya tuh USB. Dan di sini nih ada magnetnya, jadi kalau kalian apa sih namanya takut jatuh, ini nggak bakal jatuh gitu karena ada magnetnya gitu ya, sampai lah gitu. Di sini juga ada switch on dan off. Nah, ini untuk mode Bluetooth kalau nggak dicolok kabel gitu. Sebenarnya bisa juga sambil dicolok kabel, tapi mungkin kabelnya untuk ngecas gitu, soalnya ini nggak bisa sekaligus 2 input. Jadi untuk Bluetooth ya Bluetooth gitu, nggak bisa sekaligus input sama wire gitu. Nah, ini yang cukup ringkih ini tombol on off nya ya guys ya, soalnya kalau kalian lihat sendiri tuh di sini kelihatan nggak? Nah, dia tuh cukup mendalam gitu, cukup ke dalam gitu, jadi nggak terlalu kayak keluar gitu, agak susah, harus ada kuku mungkin. Kalau pakai kulit gini susah gitu, kalau pakai kuku mungkin bisa gitu, soalnya gue sendiri pakai kuku gitu. Nah, untuk keyboardnya sendiri ya guys ya, ini menurut gue at least pemakaian gue selama berhari-hari itu enak guys. Nah, anti ghostingnya juga ada gue coba guys, nanti ada review bagian di anti ghostingnya gue tampilin. Nah, keyboardnya sendiri menurut gue ya ginilah, jadi kita tuh harus agak dibiasakan dengan
tampilan keyboard ini gitu. Karena yang mungkin yang sehari-hari kita pakai itu karena 100% ya. Kayak ini contohnya tombol arahnya itu beda, berbentuknya tuh nggak simetris gitu. Kalau yang biasanya kan atas bawah dia itu sejajar gitu kan, dan kiri kanannya itu mungkin sejajar sama yang bawah ini enggak gitu atasnya. Nah, keyboard ini cocoknya untuk siapa? Keyboard ini cocoknya untuk para kalian gamers atau entusias yang low budget ya guys ya, karena ini sangat terjangkau sekali gitu kan. Terus udah gitu kalian juga yang gak mau ribet gitu kan, gak mau ribet tapi harus ribet gitu. Karena di sini nggak mau ribetnya tuh karena kayaknya tuh nggak panjang gitu kan, nggak sampai segini full gitu, tapi 60% doang, ringkas gitu kan. Tapi di sini banyak shortcutnya multifungsi gitu, ada untuk Bluetooth, Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 gitu kan. Ini untuk 2,4 GHz dari adaptornya, bisa untuk wire juga, dan di sini juga cukup kelihatan ya kalau dari bawah gini gitu, shortcut tersembunyinya gitu. Kayak ini pack down, pack up gitu kan, shortcut penggantinya gitu. Nah, minusnya apa? Minusnya kalian yang nggak kurang bisa menghafal kayak shortcut gitu, ya disarankan jangan sih, soalnya ini shortcutnya banyak banget guys. Kalian perlu kombinasi FN, udah kayak main Dota ya guys ya, FN, L, sama kontrol gitu kan, untuk beralih fungsi dari F1 ke tombol media gini nih, untuk musik, gedein volume, kecilin volume, mute gitu kan. Terus ini skip gitu. Nah, ini juga ada beberapa yang kurang terlalu kelihatan ya, karena mungkin perwarnaannya kurang kontras kali ya guys ya. Kalau menurut gue ini worth it banget ya guys ya. At least kesimpulannya kalau menurut gue ini worth it banget gitu kan. Karena dia tuh gue lihat di pasaran itu paling murah, dan ukurannya tuh ringkas banget gitu kan. Apalagi dia kan full anti ghosting key gitu. Mungkin di pasaran itu masih belum banyak yang full anti ghosting key dengan harga segini. Gue beli harga di sekitaran 500 ribuan. Nah, selain itu juga dia tuh full custom ya guys ya. Nah, kayak lampunya bisa dimatiin, lampu sampingnya gitu kan, atau kayak lampu RGB di interface-nya juga bisa dimatiin gitu. Nah, terus yang satu lagi yang gue suka itu dia multifungsi gitu, jadi bisa sebenarnya jatuhnya dua koneksi ya guys ya, wired dan Bluetooth gitu. Karena tapi di sini Bluetoothnya ada dua gitu, Bluetooth universal gitu, bisa connect kemana aja kayak tadi gue praktikin ke HP, sama bisa pakai dongle ini ya guys ya. Kalau menurut gue kekurangannya itu karena dia tuh masih agak berisik, mungkin belum seperti klaimnya gitu yang sampai soft banget gitu, karena ini masih kedengeran banget gitu. Soalnya untuk penggunaan ekstrim kayak gitu, nah itu masih kedengeran banget, apalagi untuk para entusias kayak pemain Osu gitu kan, pemain Osu yang memakai semua key gitu, nah itu kedengeran banget guys gitu. Alright, udah segitu aja guys. Makasih udah nonton video review gue. Bye bye. だから気が向いた時にでも会いに来てください。ありがとう